November tahun lalu, Persatuan Bangsa-Bangsa menggelar Conference of the Parties atau COP yang ke-26. Acara tahunan ini diikuti oleh 197 negara yang terlibat pertemuan untuk membicarakan dan menanggulangi isu perubahan iklim global. Seserius apakah perubahan iklim global ini? Serta apa saja langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Welcome to Disruption ID. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Disruption ID yang pasti akan membawakan topik-topik yang akan sangat mencengangkan, wow, amazing, dan nggak tahu lagi apaan. Dan jangan lupa ya buat subscribe, share, like, and comment di video-video Disruption ID karena nggak tahu apaan. Semoga kebermanfaatan video ini sampai ke teman-teman kalian. Nah, di video kali ini udah ada sahabat sejati gue nih. Asyik. Ini ada Bima, tolong diperkenalkan Bim. Halo, nama gue Bima. Gue teman Ilham dari berapa tahun lalu ya kita? Waktu kita sama-sama masih di Bangku 3 huruf itu ya. Bangku taman kanak-kanak. 3 huruf kan? 3 huruf taman kanak-kanak. Taman ya benar. Iya. Iya. Gue sedikit perkenalan kali ya. Iya. Gue kerja di salah satu let's say konsultan di bidang sustainability sama climate change. Oh, lo pahlawan perubahan iklim ya sekarang. Mencoba melakukan yang lebih baik lah bagi seorang individu. Seorang profesional juga. Keseharian lo berarti apa Bim? Maksudnya kerjaan-kerjaan yang ya singkat aja lah. Oke, sebenarnya mirip kayak konsultan pada umumnya sih. Jadi kita kerja dengan klien, ya kliennya bisa kayak dari pemerintahan atau dari korporasi juga. Tapi mungkin yang sedikit membedakan adalah kalau konsultan yang pada umumnya mungkin industrinya lebih agnostik jadi apapun. Nah tapi kalau di tempat gue itu lebih spesifik. Jadi mungkin lebih kayak clean energy, terus mungkin kayak land use atau hal yang bisa mengurangi deforestasi hutan. Atau juga ngebantu misalnya klien kita untuk mengubah bisnis modelnya menjadi lebih circular. Gokil, terlihat smart ya. Waktu gue ngafalin dulu sih bro. Oke, sebenarnya perubahan yang mau gue angkat nih perubahan iklim sih Bim. Maksudnya emang se-urgent apa sih perubahan iklim atau kenapa sih ada perubahan iklim tuh? Sebenarnya hoax atau enggak sih? Iya, jadi untuk ngejawab itu kita coba lihat dulu kali ya. Jadi kita bayangin kayak di dunia itu ada 2 hal. Jadi ada hal yang bisa mengeluarkan emisi gas, ada hal-hal yang bisa mengurangi emisi gas. Nah, emisi gas sendiri itu kalau misalnya teman-teman mungkin sering dengar ada namanya gas CO2, ada gas metana, ada gas-gas lainnya. Nah, itu ketika misalnya tingkat konsentrasinya udah sangat tinggi, itu bisa menyebabkan atmosfer kita dan suhu yang ada di bumi itu bisa naik. Dan akibatnya itu bisa macam-macam, bisa kayak perubahan cuaca yang jadi lebih drastis, terus bisa menyebabkan juga misalnya bencana alam atau perubahan-perubahan ekosistem itu secara lebih sering gitu. Jadi mungkin kan kalau teman-teman lihat beberapa tahun belakangan mungkin sering dengar kan kalau ada misalnya kejadian bencana alam itu di beberapa negara di dunia kok jadi lebih sering sih. Terus kalau dilihat juga kok kenapa ada banyak suhu ekstrim di beberapa negara. Nah itu salah satu penyebabnya adalah karena tingkat emisi gas tadi yang ke rumah kaca itu udah semakin tinggi setiap tahunnya. Nah, jadi gambarannya mungkin kalau kita kasih analogi ya, kayak misalnya di wastafel gitu ya. Kan wastafel tuh kalau misalnya kita keluarin air itu kan akan antara kalau kita buka saluran di bawahnya, itu kan yang air yang dikeluarin dari wastafelnya akan kebuang lagi kan. Nah itu gambarnya gitu aja, gambarnya kayak gas-gas tadi itu yang keluar ke atmosfer itu sebagai airnya. Dan tadi ada hal-hal yang bisa menyerap si gas tersebut, itu adalah si pembuangannya. Jadi ketika nilai atau besaran dari gas yang keluar itu lebih besar dari yang bisa dikeluarkan kembali, itu akumulasi dari gas rumah kaca itu akan semakin naik. Seperti itu. Oke, jadi kalau airnya semakin nggak bisa keserap, otomatis efek gas rumah kaca tinggi itu yang nyebabin suhu semakin Semakin tinggi. Semakin tinggi gitu ya. Salah satu akibatnya seperti itu. Sekarang maksudnya emang
perubahan suhu itu secepat itu nggak sih, Bim? Iya, jadi ya sebenarnya kan bumi udah ada lama banget ya. Dan sebenarnya dari sekian ribu atau sekian ratus ribu tahun yang lalu itu yang namanya perubahan iklim itu sebenarnya ada, tapi lebih terjaga karena tadi misalnya aktivitas yang ngeluarin gas rumah kaca dan hal-hal yang bisa ngurangin tersebut itu masih bisa dianggap seimbang lah gitu. Nah tapi khususnya pada tahun 1800-an di mana kayak terjadinya revolusi industri itu mempercepat atau memperbanyak hal-hal yang bisa mengeluarkan gas-gas rumah kaca tersebut gitu. Jadi waktu revolusi industri kan kita tahu bahwa ditemukan kayak manusia itu bisa melakukan pekerjaannya secara lebih cepat dengan pakai mesin kan. Dan mesin tersebut itu kan digerakkan pakai namanya fossil fuel. Nah, fossil fuel itu kalau misalnya dibakar supaya mesin bisa bekerja, itu mengeluarkan gas-gas yang tadi disebutkan kayak CO2 salah satunya. Nah, jadi bayangannya setelah revolusi industri itu terjadi kan semakin banyak kan. Awalnya mungkin dipakai di pabrik, habis itu pabrik bisa nyiptain mobil, habis itu dari mobil mungkin dipakai juga buat bikin rumah, bangunan segala macam. Nah, jadi semenjak tahun 1800-an itu aktivitas yang menggunakan fossil fuel tadi dan yang lain-lainnya itu semakin banyak. Nah, jadi sebagai gambaran aja, jadi sekitar dari tahun 1800-an tersebut sampai sekarang itu tuh suhu bumi itu udah naik sekitar 1,1 derajat lah. Nah itu gitu. banyak atau tinggi? Banyak atau sedikit maksudnya? Nah sebenarnya kan kayak kalau kita lihat itu kayak apaan sih? Ini cuma naik 1 derajat, emang sesignifikan apa? Tuh. Nah jadi itu masih dilihat dari beberapa hal ya. Jadi mungkin analogi paling gampang gini aja deh. Kan orangnya kalau misalnya suhu normal itu kan berapa 36 lah ya, 36 setengah lah ya. 35, 37 lah. Iya. Cuman lo lihat aja akibatnya kalau misalnya lo kayak naik jadi 37 setengah atau jadi 38. Itu kan pasti efeknya pun ke diri lo yang dari awalnya biasa aja, lo akhirnya jadi demam, jadi sakit, dan itu kenaikan yang terlihat kecil tapi efeknya pun berat kan. Nah, pakai analogi itu walaupun ini mungkin kurang tepat kali ya. Jadi analogi itu dipakai ke kenaikan suhu udara di bumi. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi suhu bumi itu naik nih dengan 1 atau bahkan 2 derajat, efeknya itu kita bisa anggap kalau bumi itu bisa mengalami beberapa gejala yang kita anggap sakit. Kayak misalnya tadi kalau misalnya itu kejadian di tubuh kita kan kita demam, kita sakit lah ya. Nah kalau di bumi itu mungkin gejala bisa jadi banyaknya bencana alam, banyaknya cuaca ekstrim, terus kayak rusaknya ekosistem segala macam. Oke. Nah, tadi kan lu udah bilang bahwa 1 derajat tuh signifikansi dari 1 derajat itu ternyata lumayan signifikan nih atau bahkan signifikan lah buat bumi ini gitu. Nah, sebenarnya kalau dari kita sendiri gitu, dari negara atau warga masyarakat bumi lah ya. Nah, itu ada ini nggak sih Bim? Maksudnya inisiatif gitu untuk nge-reduce percepatan kenaikan suhu. Oke, ya jadi sebenarnya ada beberapa hal ya. Kan ya kita tahu lah ya kalau kayak namanya sustainability segala macam itu kan udah dari awal sering banget lah kita dengar kayak banyak banget campaign untuk kayak kita misalnya jaga hutan kita atau misalnya kayak kita kurangin barang-barang sekali pakai segala macam. Itu kan sebenarnya beberapa inisiatif kan di level mikro lah untuk ngatasin kayak gitu. Nah, tapi kan kita juga harus tahu kalau namanya perubahan iklim ini kan bukan cuman isu lokal atau regional doang kan. Ini kan isu yang kalau misalnya semakin gawat ya satu bumi gitu yang akan merasakannya. Nah, jadi inisiatif yang dilakukan oleh negara-negara itu adalah salah satunya dengan COP yang mungkin di bulan November tahun lalu itu diadain kan di Glasgow. COP itu kepanjangannya? Nah, COP itu kepanjangannya adalah Conference of Parties. Jadi bayangannya adalah sekian banyak negara yang ada di dunia itu kayak berkumpul nih di suatu tempat buat membicarakan isu-isu yang berhubungan sama perubahan iklim. Nah, jadi COP ini sendiri sebenarnya udah dimulai dari tahun 95 dan setiap tahun itu dilakukan. Jadi
dari tahun ke tahun itu mereka akan berkumpul untuk kayak discuss sama assess lagi nih. Kayak hal yang misalnya udah di-set di tahun lalu, itu perkembangannya seperti apa sih? Dan ada nggak yang harus kita ubah atau kita percepat supaya di tahun depan tindakan-tindakan itu bisa lebih targeted dengan misalnya hal mengenai keadaan iklim yang ada sekarang. Gitu. Oke, latar belakangnya dibuat apa? COP itu adalah memang untuk mengatasi climate change itu ya? Salah satunya itu. Jadi dibuat sedikit konteks lagi. Jadi kalau misalnya di negara kan, di dunia kan sebenarnya ada 2 tipe negara ya. Ada yang negara maju, sama ada negara berkembang. Dan mungkin banyak banget nih diskusi yang bisa diomongin. Cuma mungkin salah satu isu yang bisa di-highlight itu adalah dulu ketika awalnya COP itu diadakan, orang-orang pasti pada banyak berargumen dong kayak ini perubahan iklim udah makin banyak. Penyebabnya kan mungkin salah satunya adalah penggunaan fossil fuel kan. Dan fossil fuel kan emang ibaratnya adalah suatu hal yang kita butuhkan untuk membangun perekonomian, terus juga kayak misalnya ngebangun banyak hal lah di negara masing-masing kan. Nah dulu waktu awal pembicaraan adalah negara-negara berkembang pada bilang dong ke negara maju kayak misalnya kalian udah menikmati ini semua dari berapa puluh tahun yang lalu dan lo sekarang udah istilahnya udah quote-unquote makmur lah sehingga bisa dikategorikan sebagai negara maju dong. Nah kita nih negara berkembang nih yang masih harus ngejar kalian ibaratnya karena masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan lah, masih banyak pembangunan yang harus dilakukan. Kan agak nggak fair dong kalau misalnya tindakan kita itu disamakan sama kalian gitu. Nah jadi, sebagai gambaran kegunaan COP itu adalah untuk melakukan alignment kayak hal apa nih yang negara maju bisa lakukan dan hal apa nih yang negara berkembang bisa lakukan. Oh itu emang di spread gitu ya? Iya. Nah sebelum sepenting apa sih si COP itu Bim? Maksudnya apa ya? Konteks yang ada untuk mereka lakukan tuh apa sih? Maksudnya buat gambaran aja. Oke, mungkin sebagai salah satu contohnya gue pakai tadi lagi ya, negara maju sama negara berkembang. Nah, negara maju dengan kondisi ekonomi yang udah lebih makmur dibanding negara berkembang dan teknologinya pun pasti lebih maju, resource-nya juga lebih banyak. Jadi mereka udah punya kemampuan nih kalau emang harus transisi. Sekarang kan emang lagi marak banget kan pembicaraan bahwa kayak di tahun 2030 banyak negara maju yang bilang akan tidak lagi menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara gitu. Mereka akan bergerak ke renewable energy semua. Nah, sementara kalau negara berkembang nih dipaksa juga nih buat 2030 atau bahkan 2040 pasti kan memberatkan dong. Kita lihat aja Indonesia kan sekarang kan masih pakai batu bara pun juga masih salah satu komposisi energi yang paling banyak kan. Nah di COP ini sebagai suatu wadah yang kayak buat masing-masing negara itu buat align nih. Kayak misalnya tadi negara maju udah punya resources yang lebih banyak. Kalau kalian expect nih negara berkembang misalnya Indonesia buat ngikutin kayak gitu juga, ya tolong dong bantu. Salah satunya adalah bisa ngasih dalam bentuk donor, dalam bentuk investment, atau dalam bentuk kayak berupa transfer teknologi gitu. Jadi mungkin kalau banyak dilihat akan banyak banget intervensi atau bantuan dari negara asing itu lari ke negara berkembang dan program-program itu umumnya adalah program yang bisa membantu perubahan iklim ini lebih terjaga di negara berkembang gitu. Kayak contohnya ada program buat misalnya membantu negara berkembang transisi ke renewable energy gitu. Ada juga program misalnya ngebantu negara berkembang misalnya Indonesia nih untuk mengurangi deforestasi yang ada gitu. Nah itu biasanya emang negara berkembang pasti punya budget atau resource sendiri. Tapi kalau misalnya dibantu nih dengan bantuan dari negara maju, inisiatif dan tindakan yang dilakukan itu bisa lebih besar dan efeknya pasti akan lebih besar juga. Oke. Ada target spesifik nggak? Kayak misalkan yang tadi kan kita bahas kayak kenaikan suhu bumi gitu kan dari 1800-an itu 1 derajat sampai sekarang sekitar 1 derajat. Nah, kalau dari COP sendiri ada nggak sih target yang kayak kita harus
ya memperlambat kenaikan apa namanya suhu bumi atau kayak apa, ada nggak sih? Ya, jadi kalau di COP itu mereka menargetkan di pada tahun 2100 mereka mau ngebatasin kenaikan suhu itu di bawah 2 derajat. Sebenarnya kenapa 2 derajat sih? Jadi ada sangat banyak penelitian yang ngebilang nanti kalau misalnya kenaikan suhu bumi itu di atas 2 derajat atau bahkan sampai nyentuh 3 gitu, itu kondisinya bakal banyak banget yang menyebabkan bumi itu menjadi rusak. Dan hal-hal tersebut itu banyak yang kritikal buat kehidupan manusia gitu. Contohnya kayak misalnya kalau suhu bumi itu naik di atas 3 derajat, itu bisa kayak nanti cuaca buruk tuh makin banyak. Lo bayangin kayak ini misalnya cuaca buruk makin banyak kayak negara-negara yang menggantungkan hidupnya sama perkebunan, sama pertanian, itu tuh pasti akan terdampak banget kan. Nah, itu mungkin salah satunya ya. Nah, jadi di COP itu kenapa mereka tuh ngebuat target mereka mau ngebatasin kenaikan suhu itu di bawah 2 derajat, atau bahkan kalau misalnya banyak inisiatif yang bisa dilakukan, itu mereka mau ngebatasin sampai suhunya itu di bawah 1,5 derajat. Oke. Sebelum lanjut ke situ gue mau tahu aja sih sebenarnya perubahan iklim tuh paling gede apa sih, Bim? Apa namanya penyebabnya? Oke. Jadi ini source-nya bisa dilihat bermacam-macam ya. Jadi kita bisa ngelihatnya dari sifat atau bentuk aktivitasnya, atau bisa juga dilihat dari per sektor. Nah, sebenarnya itu tergantung kita ngelihat dua hal tersebut atau mungkin dari source penelitiannya sendiri ya. Karena mungkin akan banyak yang ngasih jawaban mungkin sedikit berbeda-beda. Tapi mungkin paling gampang itu adalah kita lihat dari fossil fuel sendiri, segala hal ya yang pakai fossil fuel kayak pembangkit listrik. Terus kalau misalnya kita menggunakan energi misalnya buat rumah atau buat bangunan atau bahkan kayak misalnya kita pakai mobil, itu kan semua barang yang kita pakai itu pasti awalnya diproduksi kan. Dan diproduksi itu mayoritas sekarang, apalagi kalau di negara maju, pasti menggunakan pembangkit listrik yang energinya itu belum terbarukan, kayak salah satunya batu bara. Nah, hal-hal tersebut itu mungkin berkontribusi sekitar 60-70% dari total emisi gas yang menyebabkan suhu bumi itu naik sekarang. Nah, sisanya lagi itu ada beberapa hal, dan salah satu yang gede juga itu adalah terjadi karena perubahan lahan. Nah, perubahan lahan ini mungkin salah satu yang paling sering didengar itu adalah deforestasi. Nah, jadi sebagai gambaran tadi kan ada dua ya, ada aktivitas yang menyebabkan emisi itu naik, ada hal yang atau aktivitas yang bisa nyebabin emisi atau gas karbon itu terserapkan. Nah, hutan tuh salah satu alat atau hal natural yang bisa menyerap karbon tersebut. Nah, tapi kalau misalnya hutan itu berubah fungsi, yang tadinya hutan terus mungkin jadi perkebunan, atau mungkin jadi properti, atau mungkin jadi hal lain, itu karbon yang awalnya diserap itu akan naik ke atmosfer. Nah, itu juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Nah, itu sumber kedua terbesar setelah penggunaan fossil fuel. Oke. Gue mau coba ngitin sama pandemi COVID-19 yang sekarang nih. Kan kalau kita udah ada target nih sekian derajat gitu kan, 2 derajat tadi kan, maintain di bawah 2 derajat sampai 2100. Terus kita udah tahu ada apa namanya penyebab ada perubahan iklim itu apa aja yang paling gede. Nah, kalau selama pandemi COVID-19 ini sebenarnya ngebantu atau justru memperlambat pencapaian target itu, Bim? Oke, menarik sih nih. Ya jadi kan dari sekarang sampai let's say 2100 lah ya, ketika COP itu membuat targetnya, kan sebenarnya dilakukan perhitungan lah ya, kayak untuk kita bisa ngatasin kenaikan tersebut, itu emisi yang ada sekarang itu harus berkurang by berapa persen. Nah,
waktu pandemi terjadi, ketika misalnya banyak kegiatan harus terhenti, kan mungkin ekspektasi orang-orang adalah wah ini mungkin penurunannya bakal banyak. Nah, memang waktu dari 2020 tersebut itu mungkin penurunan emisinya itu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu sebesar 6-7%. Nah, which is itu sebagai gambaran, itulah kira-kira yang harus di-maintain dalam kurun waktu sekarang sampai 2100 lah kira-kira. Atau mungkin sampai 2050 dulu lah untuk misalnya kita tetap on track sama target yang udah di-set. Nah, tapi kan pertanyaannya adalah, itu pas pandemi loh, waktu banyak kegiatan berhenti. Tapi kan sekarang kegiatan ekonomi mulai pick up lagi kan. Berarti penurunan 6-7% itu adalah one off doang, bukan satu hal yang stabil terus kan termaintain. Nah, berarti kan pertanyaan sekarang adalah dengan kondisi normal yang kayak gini, itu hal apa yang harus dilakukan supaya misalnya penurunan tadi itu tetap terjaga. Oke. Itu yang dibahas di COP juga. Betul. Ya. Oke. Kan tadi juga lu sempat singgung kan ada negara maju, negara berkembang, dan ada paradoks kayak apa namanya antara ngembangin ekonomi atau ngejaga lingkungan. Sebenarnya bisa itu hal yang possible untuk berbarengan atau memang suatu trade off yang lo harus pilih salah satu gitu. Lo mau kenceng di ekonomi ya lo harus korbanin lingkungan. Kalau lo mau majuin go green banget gitu ya intinya, ya lo harus ngorbanin ekonomi lo. Oke. Ya ini menarik juga. Jadi selalu kan kalau kita ngomongin masalah bisnis, kalau kita mau invest atau mau masuk ke sebuah inisiatif, pasti kan pertanyaannya adalah ini secara bottom line akan seperti apa? Itu kan. Jadi kan mungkin tuh akan banyak pertimbangan ya ketika misalnya perusahaan-perusahaan disuruh kayak lo pakai deh energi terbarukan atau lo coba deh ubah strategi lo supaya bisnis model lo tuh lebih circular gitu dibanding kayak produk-produk lo misalnya sekali pakai doang. Nah, jadi kan argumentasi ada di sana kan. Nah, sekarang dilihatnya adalah dulu mungkin pembicaraannya ketika perusahaan itu harus transisi ke energi terbarukan, teknologinya atau biaya yang dikeluarkan itu mungkin masih lebih mahal. Nah, tapi tentunya dengan seiring berkembangnya waktu, teknologinya itu udah makin maju, aksesnya udah makin lebih gampang, yang namanya energi terbarukan itu pasti lebih terjangkau sekarang. Dan biayanya pun juga pasti akan jauh lebih murah. Itu mungkin satu. Nah, kedua, di kedepannya juga kan kita juga sering lihat kalau misalnya sekarang banyak peraturan baru kan yang dipakai buat quote unquote membuat orang itu lebih tertarik lah transisi dari energi-energi yang tidak ramah lingkungan gitu seperti batu bara. Nah, salah satunya adalah tahun lalu kan dikenakan namanya pajak karbon kan. Nah, itu sebenarnya di negara-negara maju yang lain itu mungkin suatu hal yang udah nggak baru lagi. Nah, cuman di negara berkembang seperti Indonesia ini sebenarnya salah satu inisiatif yang emang bagus nih buat pelan-pelan dilakukan nih buat arahnya ke sana. Nah, tentunya kalau misalnya nanti ada bentuk seperti itu akan banyak kan pemain-pemain yang awalnya sekarang masih nyaman nih pakai energi dari batu bara, pasti mereka akan mikir kan, ini gimana nih ke depannya kalau misalnya sekarang udah ada pajak karbon, ke depannya akan lebih mahal lagi nggak buat gua ngejalin bisnis dengan ini. Itu kan bisa pelan-pelan membuat mereka shift kan. Gimana nih gua harus mikirin bisnis gua transisi nih dari coal ke energi-energi yang lebih ramah lingkungan. Oke, kalau menurut lo sendiri Bim, Indonesia sendiri deh, itu di dalam posisi mana sih? Udah masih mengandalkan batu bara banget karena batu bara resource yang paling murah, atau udah mulai ya pelan-pelan shifting ke renewable energy, atau sebenarnya gimana sih? Iya, ini dilihat lagi dari level global ya. Tadi kan kalau COP dengan dua pembagian tadi ya, ada negara maju sama negara berkembang, dan dari masing-masing klasifikasi tadi kan tindakan yang harus dilakukan itu akan disesuaikan kan dengan kemampuannya. Nah, dan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang ya tentunya juga harus berhati-hati kalau misalnya mau transisi ke energi terbarukan lah kalau kita ngomongin spesifik ini ya. Kan karena nggak mungkin juga kan kayak misalnya kita bilang setahun atau 2 tahun lagi semua pembangkit listrik batu bara harus dimatiin. Collapse itu. Itu kan bukan cuma collapse doang kan,
kebutuhan energi kita kan juga pasti banyak banget kan. Itu mau dipakai dari mana? Nah itu mungkin satu. Nah terus kedua juga kalau kita mau transisi nih kan kita juga pasti harus ada investasi yang harus dikeluarkan. Nah tadi balik lagi kayak ke kegunaan COP tadi adalah supaya negara maju itu berkomitmen nih ngasih bantuan ke negara berkembang. Nah ini juga salah satu yang dibahas di COP yang terakhir kemarin. Bahwa kayak nih negara maju sama negara berkembang ini udah sama-sama nih mau punya komitmen lah. Nah tapi kayak negara maju nih juga lagi berusaha lah untuk ditagih komitmennya supaya kayak lo kan janji nih ngeluarin sekian banyak uang buat dikasihin ke negara-negara berkembang. Nah Indonesia nih udah punya sebenarnya rencana buat transisi ke arah sana. Tapi juga tentunya kalau emang rencana tadi mau diimplementasikan, itu kita juga butuh bantuan dari negara maju. Nah itu mungkin yang kedua. Nah yang ketiga, di luar tadi, ya Indonesia pun juga tadi kan kayak salah satunya mungkin ada peraturan atau regulasi yang dipakai untuk ngebuat transisi ke energi terbarukan itu lebih menarik. Kayak misalnya tadi pajak karbon. Ya walaupun pajak karbon tentunya masih sedikit ya diberikannya nilainya dibandingkan kayak mungkin pajak karbon yang diterapkan di negara maju. Tapi ya itu awal lah. Pelan-pelan pun juga mungkin bisa dinaikkan kan. Dan tentunya pasti nanti akan ada beberapa regulasi atau inisiatif lagi yang bisa dilakukan pemerintah supaya ngebuat energi terbarukan ini lebih menarik. Kayak contohnya mungkin kalau let's say ada perusahaan mau investasi nih di energi terbarukan. Nah mungkin kan pemerintah bisa nih ngasihin kayak insentif dari segi pajaknya atau insentif dari kemudahan usahanya supaya kayak bisnis itu tertarik nih buat masuk ke sana. Oke. Nah, kalau dari itu kan level negara ya, kalau dari level company sendiri atau perusahaan gitu ya, untuk nyikapin si COP ini, apakah sebuah apa ya? Ini tantangan atau justru ini sebuah kesempatan, Bim? Dan dalam kondisi apa ya mereka menganggap itu tantangan atau kesempatan? Oke. Sebenarnya kalau mau dilihat dari jangka pendek ya, pasti kan tadi balik lagi kalau namanya kita ngomongin perusahaan dan bisnis, pasti kan mereka mempertimbangkan kayak ini bottom line gue kan seperti apa. Kalau misalnya let's say perusahaan itu harus melakukan investasi yang besar nih untuk transisi ke yang lebih ramah lingkungan, itu kan pasti pertimbangannya gitu kan. Kayak lo nih gue harus ngeluarin sekian biaya, untungnya apa nih buat gue. Nah, buat yang kayak gitu, mungkin kan harus dilihat kayak nggak cuma 1-2 tahun ya, cuman kayak 5 tahun lagi atau mungkin 10 tahun lagi, ini market akan seperti apa? Kan mungkin kita juga udah ngeliat kan, ada shift dari preferensi customer nih, yang awalnya mungkin dulu mau beli barang apapun nggak mikir deh, tapi sekarang karena dari customer pun udah lebih teredukasi nih, kayak gue tahu nih barang yang gue pakai tadi yang akhirnya jadi sampah, nyata sampah itu nyebabin bencana alam gitu, banjir. Atau misalnya nyata mobil yang gue pakai ternyata pembakarannya itu nggak bagus ya buat perubahan iklim. Nah pelan-pelan customer pun juga pasti akan mikir dong kalau dia harus beli produknya. Dan nanti kalau misalnya ada banyak first mover nih atau company-company yang akhirnya willing to take risk gitu untuk kayak masuk nih ke bisnis-bisnis yang lebih sustainable, mereka kan bisa menawarkan produknya ke para pelanggan tersebut kan. Yang awalnya kayak gue mau nyari nih produk mana yang lebih ramah lingkungan. Datanglah misalnya beberapa perusahaan yang udah berinovasi ke arah sana. Tentunya itu pasti akan jadi tantangan kan buat perusahaan-perusahaan yang memilih untuk maintain status quo aja, tetap pada bisnis model yang lama, for the sake of kayak, gue gak mau lah 1-2 tahun lagi rugi gitu. Jadi mungkin emang kalau kita lihat dalam jangka pendek, mungkin akan dilihat kayak, ya udahlah status quo kan lebih menguntungkan buat gue. Tapi coba deh tarik lebih panjang lagi, terus pikirin kalau misalnya kayak preferensi dari customer itu udah mulai berubah. Dan lama-lama customer pun punya opsi nih untuk beli produk atau service yang lebih ramah lingkungan. Gitu. Tapi setahu pengetahuan lu nih Bim, misalnya kalau sekarang tuh tingkat orang lebih milih barang-barang go green tuh emang setinggi itu ya? Maksudnya
Ya kalau gue kan masih customer biasa yang cuma bedain harga doang, bodo amat beda 200-300 tetap gue pilih yang paling murah gitu kan. Tapi kan ada barang-barang yang misalkan kita beli air mineral atau beli di coffee shop dengan apa namanya gelasnya itu apa namanya lebih ramah lingkungan. Itu kan ada sih temen gue yang kayak apa ya, jadiin itu sebuah consideration buat beli gitu. Dia bodo amat beli lebih mahal tapi lebih ramah lingkungan. Nah, emang udah sesignifikan apa gitu perubahan customer behavior itu ke ya mungkin itu bisa jadi strategi perusahaan juga kali ya. Ya, nah mungkin kalau buat ngomongin itu balik lagi ya, kayak Indonesia kan emang masih negara berkembang. Kayak kalau kita mau hanya bergantung sama customer preference saja, juga pasti akan agak nggak masuk lah ya. Kalau kita bandingin misalnya apa yang terjadi dengan misalnya preferensi customer di negara-negara maju gitu, kayak di negara Eropa. Kayak di negara Eropa kan ini udah kayak salah satu pertimbangan utama mereka kan buat kayak, oh produk yang gue beli harus ramah lingkungan, kalau nggak gue nggak mau beli. Nah di sini bahkan kayak buat menuhin kebutuhan sehari-hari aja mungkin buat mayoritas orang juga masih susah kan. Nah jadi itu mungkin hal yang emang dalam jangka pendek itu nggak bisa dijadikan kayak tumbuhan gitu buat kayak oh yaudah nih gue kalau buat produk yang ramah lingkungan walaupun harga lebih mahal orang pasti mau beli. Agak susah juga dong kan, kayak misalnya ya ini harga lebih murah masuk akal juga kok buat gue, misalnya rasa sama, kegunaan sama, kenapa gue harus bayar lebih mahal gitu. Nah itu that's why kayak negara berkembang kayak kita itu mesti kayak ada strategi lain juga, nggak bisa cuma bertumbuh sama itu doang. Oke, terima kasih Bim atas penjelasannya. Semoga penjelasannya dapat mengedukasi kalian dan semoga bumi kita tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga gua, Bima, kalian, anak cucu kalian bisa tetap tinggal di bumi dalam keadaan bumi yang masih sehat. Anjay. Isi banget gua. Oke, kalau kalian suka sama video-video Disruption ID, silakan subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.